Yo, Studi Bantim. Hei. Jadi kemarin gue udah janji ya buat nggak bahas bajak laut lagi. Karena udah 3 episode berturut-turut bahas bajak laut. Jadi kali ini kita bahas tentang bandit legendaris aja. Maling. Yang eksekusi matinya ini jadi inspirasi eksekusi mati Kozuki Oden. Bapaknya Momonosuke. Ya, masih bahas One Piece lagi ya pokoknya ya. Ya nggak apa-apa kok, di komen juga banyak yang minta bahas One Piece lagi. Jadi ya udah, nurut aja gue makan. Idih, cari pembelaan lu. Suka-suka lu dah. Ya, jadi yang bakal kita bahas di sini adalah Ishikawa Gomon. Ishikawa Gomon. Eksekusi matinya Kozuki Oden tuh terinspirasi dari eksekusi Ishikawa Gomon itu. Yang ngikutin One Piece pasti tau lah eksekusinya kayak gimana ya. Tapi sebelum kita bahas Gomon lebih jauh, kita bahas dulu Oden bentar. Kozuki Oden. Jadi ada kemungkinan kalau karakter Kozuki Oden ini terinspirasi dari beberapa tokoh dan cerita. Jadi nggak cuma Ishikawa Gomon aja, ada beberapa lagi inspirasinya. Apa aja tuh? Yang pertama, Oden ini punya kemiripan sama Susanoo no Mikoto. Ini nih dewa laut dan dewa petir menurut mitologi Shinto. Katanya sih mereka berdua ini, Oden dan Susanoo Mikoto ini sama-sama serampangan kalau ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain tuh nggak dipikir dulu lah pokoknya lah. Makanya Oden waktu muda kan dibenci orang kan. Orang-orang pada benci sama dia. Padahal dia anaknya shogun. Bapaknya aja sampai pusing kan ngurusin dia waktu itu. Terus mereka berdua tuh punya pedang yang sama. Ame no Hibakiri. Bener gak sih? Salah. Ame no Habakiri. Nah, itu tuh. Dan ternyata pedang ini nih versi aslinya tuh beneran ada. Jadi pedang ini nih, pedang Ame no Habakiri ini jadi objek pemujaan di kuil Isonokami itu tuh. Kuil Isonokami, dia jadi objek pemujaan di kuil itu tuh, pedang itu tuh. Terus Kozuki Oden ini katanya juga ada inspirasi dari Hercules. Yang Yunani, Herculesnya yang Yunani dong. Aduh. Karena dua-duanya punya kekuatan yang luar biasa sejak lahir. Terus ada beberapa cerita Oden yang katanya mirip banget sama cerita 12 Labors of Hercules. Kayak cerita pas awal flashback Oden, pas dia ngehentiin Mountain of God itu, babi yang gede banget itu kan. Itu katanya mirip sama labor Hercules yang keempat. Jadi di cerita itu Hercules katanya harus nangkep yang namanya Erymantian Boar. Itu bentuknya babi hutan dan gede banget. Sama kayak babi Mountain God tadi yang ditangkap Kozuki Oden. Terus Oden ini katanya mirip sama Hercules karena bapaknya sama-sama penguasa ya kan. Hercules bapaknya Zeus, penguasa apa? Pemimpinnya para dewa. Oden bapaknya shogun di Wano waktu itu. Terus Oden itu kan kalau berantem bawa dua pedang ya, yang tadi Ame no Habakiri satu lagi Enma kan. Nah itu katanya teknik dua pedangnya itu mirip sama tekniknya Miyamoto Musashi. Kalau yang ini nih, Miyamoto Musashi ini tuh salah satu samurai legendaris Jepang katanya. Salah satu yang terbaik di Jepang waktu itu. Ya pokoknya banyak nih Oden nih jadi nih inspirasi yang jadi karakter dia nih. Ya udah langsung aja kita bahas tentang Ishikawa Gomon yang eksekusi matinya jadi inspirasi eksekusi mati Kozuki Oden di Learning by Googling edisi One Piece di dunia nyata. Hehe. Kayak yang tadi gue bilang, Ishikawa Gomon ini adalah bandit yang cukup terkenal pada masanya waktu itu. Antara tahun 1558 sampai 1594. Yang bikin dia terkenal itu adalah dia nyuri barang-barang berharga, emas, yang gitu-gitu, ada orang kaya untuk dikasih ke kaum duafa, orang miskin. Ya ini mirip-miripin ya Robin Hood, cuma beda negara aja ini Robin Hoodnya. Toodaloo. Au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao. Ting dao te. Sebenarnya informasi historis tentang kehidupan Gomon ini cuma ada sedikit ya. Yang kita tahu pokoknya pada zaman itu tuh dia dianggap sebagai pahlawan rakyat kecil yang asal-usulnya dan latar belakangnya tuh nggak diketahui. Ya, dulu kan pada zaman itu juga kalau lahiran nggak wajib lapor ke Capil kan. Jadi nggak kedata tuh lahir kapan dan di mana. Pindah tempat tinggal kan juga nggak ada kewajiban lapor ke RT setempat waktu itu kan. Jadi ya wajar sih kalau catatannya susah ditemuin. Wah, kalau gitu ini orang cuma mitos dong. Oh, enggak dong, karena cerita tentang Gomon ini ada di biografinya Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1642. Walaupun di situ Gomon cuma disebut sebagai pencuri, tapi namanya ada di situ. Hideyoshi ini siapa sih emang? Toyotomi Hideyoshi ini adalah penguasa Jepang pada saat itu dan dia adalah orang yang mau dibunuh sama Gomon, yang bikin Gomon dieksekusi. Tapi nanti ya, sabar ya, nanti kita bahas kenapa dia dieksekusi dan gimana caranya. Pelan-pelan aja tapi.
Karena informasi historis Goemon ini cuma dikit, jadi ya ada banyak versi tentang kisah hidupnya Goemon. Salah satu versi menyebut bahwa dia lahir dengan nama Sanada Kuranoshin pada tahun 1558 dari keluarga samurai. Setelah bokapnya dibunuh klan lain, nah ini Goemon ini, belum Goemon namanya, masih Sanada gitu, namanya masih Sanada ya. Nah, Sanada ini bersumpah untuk membalas dendam. Waduh, muda-muda udah dendam. Ya masih muda, waktu itu dia masih umur 15 tahun. Nah, akhirnya Sanada ini berlatih ilmu ninja, berlatih seni ninja di klan Iga di bawah ajaran Momochi Sandayu. Nah, Momochi ini juga ninja legendaris ya, banyak tuh. Kisah-kisah hidupnya juga banyak tuh. Hati-hati makanya. Hati-hati. Tapi akhirnya Sanada ini melarikan diri. Kenapa? Karena dia ketahuan pacaran sama salah satu selir gurunya. Salah satu selirnya Momochi. Waduh, bandel. Nah, yang lebih kampretnya lagi nih, sebelum dia kabur, Sanada ini juga sempat nyuri pedang legendarisnya Momochi. Jadi, udah pedangnya dicuri, istrinya juga dicuri. Aduh, kasihan jadinya. Dasar cowok bad boy. Tapi cowok bad boy emang menarik sih. Akhirnya Sanada kabur dan membentuk kelompok bandit, kelompok pencurinya sendiri. Nah, disinilah dia ganti nama jadi Ishikawa Goemon. Dan mulai dia ngerampok dari bangsawan, pedagang, pendeta. Ya pokoknya dia ngerampok dari orang-orang kaya, maling dari orang-orang kaya, dan hasilnya dibagiin ke orang-orang miskin yang tertindas. Nah, Goemon ini biasa beraksinya di malam hari. Jadi dia malingnya malam-malam dia. Pas siangnya, dia dan teman-temannya nyamar jadi pedagang. Keliling nih, sok-sok nawarin barang, padahal dia mantau nyari rumah mana yang bakal dia malingin nanti malamnya. Ya mirip-mirip cara kerja maling sini sebenarnya ya. Siangnya mantau, nyari yang mana, ya kan? Maling sini gitu kan? Coba kalau ada yang maling, komen coba, biar valid nih infonya. Nah biasa, barang hasil lootingannya ini, barang hasil maling. Barang hasil malingnya ini bakal dia sebar di banyak rumah warga kan. Salah satu alasannya juga katanya agar dia dan teman-temannya ini nggak dicurigain. Nah, jadi sebenarnya agak rancu ya antara si Goemon ini emang Robin Hood yang nyuri dari orang kaya dan dibagi hasilnya ke orang miskin, atau ya emang kampret aja dia disebar tuh barang curiannya di rumah warga biar nggak ketahuan, biar yang dicurigain warga, ditumbalin jadi warga sama dia. Jadi menurut lu yang mana sebenarnya modusnya dia? Nah ini part yang paling menarik dari hidup Ishikawa Goemon. Jadi Goemon yang udah ditangkap dibawa ke gerbang utama Kuilnan Zenji buat dieksekusi. Alasan eksekusinya juga ada macam-macam nih. Ada yang bilang kalau Goemon ini akhirnya ditangkap dan dieksekusi karena dia adalah bandit yang meresahkan. Ya gua rasa ini paling yang resah ya orang-orang kaya. Tapi ada versi lain yang bilang kalau Goemon ini ditangkap karena dia mau ngebunuh Toyotomi Hideyoshi. Alasan Goemon mau ngebunuh Hideyoshi adalah karena katanya istrinya Goemon ini terbunuh sama Hideyoshi di salah satu misi penaklukannya Hideyoshi. Jadi ada kemungkinan kebunuhnya ya nggak sengaja, nggak ketahuan itu siapa yang dibunuh ya. Ya agak-agak naas juga sih ini. Akhirnya Goemon nyelinap ke istana Fushimi dan masuk ke ruangannya Hideyoshi. Tapi doi nggak sengaja ngebunyiin bel di meja sampai akhirnya semua penjaga kebangun dan Goemon ditangkap. Ini padahal bandit profesional ya, tapi ketangkapnya kayak yang amatir, anjir. You are, all of you, amateurs. Akhirnya diputuskan kalau Goemon bakal dieksekusi secara publik di depan umum. Jadi dia bakal direbus di kuali besar bareng anaknya yang masih kecil. Aduh. Nah, ini yang jadi legenda. Jadi pas eksekusi dimulai, Goemon langsung ngangkat anaknya tinggi-tinggi. Biar anak yang masih kecil ini nggak ikut kerebus bareng dia di dalam kuali. Wah. Oh my god, no way. Nah, ini yang jadi inspirasi eksekusi mati Kozuki Oden. Bedanya kan kalau Oden ini versi lebaynya ya. Dia ngangkat 9 orang dan 9-9-nya juga orang dewasa. Malah 2 ada monster tuh kan, 1 kucing, 1 anjing segede-gede apa tahu itu. Ya tapi nggak usah 9 orang deh, lu ngangkat anak kecil 1 nih, sambil situasinya setengah badan lu udah kerebus di air panas yang ada minyaknya juga, itu udah susah banget kali. Makanya Goemon ini tetap sakti, menurut gue gila, hebat banget. Contoh ayah yang baik ini si Goemon. Tanggal eksekusi atau tanggal kematian Goemon ini juga nggak pasti.
Beberapa bilang pas musim panas, beberapa juga bilang di akhir musim gugur atau pas mau musim dingin. Yang pasti buat mengenang Gomen ada satu batu nisan yang didedikasikan buat Do ini. Itu di Kuil Dayunin di Kyoto. Nggak tahu, gue juga belum pernah ke sana. Terus sebelum meninggal, Gomen juga sempat menulis satu puisi perpisahan yang terkenal. Di puisi itu dia bilang kalau nggak peduli apapun, pencuri bakal tetap ada. Ya juga sih, benar sih. Nah, akhirnya kisah Gomen ini jadi inspirasi banyak karya ya, nggak cuma One Piece. Yang paling awet itu kisahnya ini diangkat jadi beberapa pertunjukan kabuki. Pada tahu kabuki kan ya, yang drama panggung Jepang itu tuh yang suka ada suara. Itu tuh, kabuki namanya. Tahun 1992, Gomen juga jadi salah satu karakter yang diangkat di perangko seri kabuki di Jepang. Di game banyak, di anime banyak. Terus ini peninggalan Gomen yang paling besar menurut gua. Buat mengenang kepahlawanannya dalam melindungi anaknya, di Jepang banyak bak mandi yang dibuat mirip kuali tempat Gomen dieksekusi. Ini namanya Gomen Buro atau bak mandi Gomen. Lu sering kali lihat di film Jepang atau di anime, di manga, pasti bak mandi ya kayak gini kan. Nah, ini ternyata terinspirasi dari eksekusinya Gomen. Jadi pengen berendam, enak kayaknya. Nah, oke lah. Pokoknya sekian Learning by Googling kali ini. Nah, ini asik juga ya bahas eksekusi mati yang nggak umum. Gue nggak tahu nih, selain Gomen ada lagi gak sih orang terkenal yang eksekusi matinya tuh direbus? Atau mungkin ada yang eksekusi matinya aneh-aneh lagi selain dipenggal, digantung, ditembak gitu kan. Udah standar ya eksekusi mati kayak gitu kan. Coba komen kalau lu tahu ada kisah-kisah yang serupa. Thank you udah nonton. Pokoknya kalau mau request, mau bahas apa di sini, langsung tulis aja di komen. Nanti gue cari data-datanya, kita bahas di sini. Kalau lu punya cerita juga, banyak nih pasti lu tahu cerita, tapi gue nggak tahu. Itu lu kasih tahu gue aja. Kegeser. Itu lu kasih tahu gue aja. Nanti kita bahas di sini pokoknya. Oke? Sekali lagi, thank you. Bye. Terakhir